Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini ingin saya bagikan khotbah Paskah kemarin yang panjangnya memang 30 menit lebih, maka akan saya bagi 3 bagian. Jadi khotbah saya pada waktu kemarin itu berjudul Kubur kosong bukanlah omong kosong. Kubur kosong bukanlah omong kosong, dari Kisah 10:34 sampai 44. Ini bagian 1 nanti ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa-bangsa yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat-ayat di atas adalah khotbah Petrus kepada Cornelius dan kelompoknya, yaitu orang Romawi, orang bukan Yahudi. Dalam khotbahnya Petrus menceritakan siapa dan apa tindakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus itu. Ada 3 kebenaran yang disampaikan Petrus kepada Cornelius and his king dan kelompoknya. 3 kebenaran itu adalah, yang pertama, Yesus bangkit merupakan peristiwa sejarah. Yesus itu manusia sejarah. Dia dikenal orang sejamannya. Dia dikenal oleh orang sejamannya. Ayat 37 mengatakan, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi. Khotbah Petrus kepada Cornelius. Cornelius seorang tentara Romawi yang bermarkas di Kaisarea. Dan Petrus mengatakan, kamu tahu. Artinya peristiwa-peristiwa atau orang yang bernama Yesus itu dikenal
paling tidak didengar, tahu. Jadi orang-orang sejamannya tahu ada orang yang bernama Yesus. Dan segala sesuatu yang terjadi mengenai dirinya. Yesus itu hidup di daerah tertentu, di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea. Itu peristiwa yang dijelaskan, kejadian-kejadian itu. Jadi betul-betul Yesus tinggal di daerah tertentu, yaitu di Palestina sana. Ada tanah Yudea, ada Galilea. Sampai sekarang tempat itu masih ada. Identitasnya juga jelas. Yesus itu Yesus dari Nazaret. Jadi jelasnya Yesus tinggalnya di Nazaret, berasal dari kota Nazaret. Kota itu ada, reruntuhannya ada sampai saat ini. Jadi Yesus dari Nazaret. Yang dilakukan juga nyata, berjalan, berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ini yang dilakukan Yesus, itu tindakan nyata. Ada saksi mata di Petrus ya. Ayat 39 mengatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Ada betul, ada saksinya, yaitu Petrus dan teman-temannya. Mati di salib. Mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Betul-betul ada orang bernama Yesus di salib. Ada saksinya tadi ya. Kemudian bangkit pada hari ketiga. Nah ini saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ada yang mengatakan bahwa cerita mengenai Yesus ini adalah dongeng. Tidak mungkin ada orang mati bangkit lagi lalu hidup terus, itu tidak mungkin. Lalu orang mengilmiahkan sebetulnya bukan hidup, tetapi itu adalah kata-kata yang diungkapkan bahasa murid-muridnya pada waktu itu untuk menjelaskan bahwa Yesus, karena begitu cintanya sama Yesus, Yesus hidup di hati mereka. Lalu mereka mengatakan, Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, saya percaya masa seperti ini banyak orang yang mengatakan yang sama ya. Tidak itu, tetapi betul-betul bangkit pada hari ketiga. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Ia menampakkan dirinya ya. Dia menampakkan diri kepada saksi-saksi. Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi betul-betul Yesus mati, bangkit dari antara orang mati, sesudah itu menampakkan diri dan ada murid-muridnya termasuk Petrus makan bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit. Jelas-jelas ada saksinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus itu peristiwa sejarah. Dulu saya waktu masih kecil, hari raya Kristen itu ada hari Natal, wafat Isa Al-Masih, Jumat, kemudian kebangkitan, baru kenaikan. Nah sekarang rupanya bukan hari libur lagi ya, walaupun memang hari Minggu ya. Tapi dulu itu termasuk hari raya, sekarang dihilangkan itu. Jadi kalau tidak mengerti, itu berarti Yesus mati langsung naik ke surga, tidak ada bangkit. Nah itu sudah pelajaran yang salah. Kalau di sini harus bangkit dulu dari antara orang mati, baru naik ke surga. Jadi Yesus bangkit dari antara orang mati itu peristiwa sejarah.
Kesimpulannya, kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata, bukan omong kosong, bukan omong kodong, ya. Bukan omong kosong. Iman Kristen bukan iman saja, iman kepada firman Tuhan dan kepada Yesus, tetapi juga iman yang berdasarkan sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang tidak nyata, tetapi sesuatu yang nyata. Puji Tuhan yang kita percayai, Yesus Tuhan kita mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, bangkit pada hari ketiga. Itu peristiwa sejarah, bukan dongeng. Mari kita di hari-hari ini bersyukur kepada Tuhan atas fakta sejarah, atas kebenaran yang diungkapkan dalam kitab suci, sehingga iman kita nyata-nyata dari firman Tuhan dan yang terbukti di dalam sejarah. Mari kita menjalani hidup kita dengan iman kita itu di dalam ucapan kita dan kehidupan kita sehari-hari mencerminkan kepercayaan kita. Yesus mati bagi dosa kita, bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini ingat bahwa Engkau mati bagi dosa-dosa kami dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan bahwa kami nanti juga akan bangkit bersama-samamu pada suatu saat nanti. Terima kasih, kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk hidup sesuai dengan iman kami kepadamu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Jangan lupa prokes, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan sering-sering, dan kalau lansia seperti saya, jangan pergi kalau tidak perlu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.